Karena sudut pergerakan itu adalah cara pandang melihat sesuatu dengan pergerakan, dengan cara kritis, dengan cara ilmiah dan membangun. Pelajaran yang saya dapatkan di dunia media, jurnalistik. Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kami bersama YouTube Sudut Pergerakan. Kebetulan malam ini adalah launching kami tentang bagaimana kami merubah channel ini menjadi Sudut Pergerakan. Dan spesial malam ini saya kedatangan tamu yang cukup familiar di Kabupaten Tegal, dan pastinya beliau kita akan korek habis-habisan tentang bagaimana cara pandang beliau, karena sudut pergerakan itu adalah cara pandang melihat sesuatu dengan pergerakan, dengan cara kritis, dengan cara ilmiah dan membangun. Kita sambut langsung tamu saya di Sudut Pergerakan, Mas Fatur Rahman. Selamat malam, Mas. Malam. Kita ngobrol Mas ya. Mas Samsul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Mas dosen apa Mas doktor? Iya, Samsul aja bisa, Bung bisa gitu. Mas bisa. Dan sebagainya. Anda kan dulu dikenal dengan dosen pergerakan. Sekarang launching sudut Sudut pergerakan. Karena gini, Mas, aku melihat kalau dosen pergerakan terlalu terlalu privat lah sebenarnya gitu. Sehingga saya juga sharing sama Mas Fatur bahwa sudut pergerakan. Akhirnya kemudian saya pilih salah satu kata sudut pergerakan ini menjadi channel saya untuk lebih memperuncing, mempertajam apa yang menjadi channel ini, Mas. Kira-kira begitu, Mas. Sepakat ya, Mas, sudut pergerakan, Mas? Lebih asik gitu didengar. Siap. Dosen ya. Iya makanya Mas. Bener. Kayak ada jarak gitu misalnya Iya. masyarakat. Betul. Meskipun ya karena dosen kan rata-rata di. Iya. Nah itu betul. Betul. Aku juga ngerasa bahwa dosen pergerakan gue kayak semacam eksklusif gitu loh, Mas. Meskipun sebetulnya karakteristik dosen nggak seperti itu, nggak melangit dan sebagainya. Terkesan begitu. Maka sudut pergerakan juga disingkat super, Mas. Super. Salam super. Ya, super sudut pergerakan. Salam kayak Mario Teguh. Salam super. Oke, Mas. Pertama barangkali saya akan eksplorasi apa yang ada di dalam Mas Fatur Rahman ini. Beliau hari ini selain juga tumbuh dan besar dari aktivis, ya, beliau termasuk bagian dari salah satu aktor-aktor aktivis yang ada di Tegal. Beliau juga hari ini konsistensinya di bidang jurnalistik, beliau sebagai pimpinan redaksi, Mas. Apa, Mas, yang bisa sampean berikan satu hal tentang bagaimana sebetulnya ketertarikan sampean tentang jurnalistik? Apa wis dicetak-cetak awit biyen, awit SD misalnya begitu, apa awit SMP begitu, sehingga aku pengen jadi wartawan, kemudian jadi pimpinan redaksi dan sebagainya. Gimana, Mas? Ya Mas dulu. Siap. Saya itu dari dulu mencoba punya prinsip gitu, apa yang hari ini dilakukan maka nikmati dan lakukanlah. Ya, siap. Terus aktivis itu kan hanya sebatas karena orang menganggap kita karena selalu aktif. Saya sendiri
belum merasa bahwa saya hanya melakukan apa saja apa yang saya lakukan. Orang lain menganggap bahwa saya aktivis dan lainnya itu biar orang lain yang menganggap itu. Tapi lagi-lagi mungkin orang lain menilai itu pasti dari apa yang kita lakukan. Iya betul, apa yang sudah sampai jalani dalam proses itu sehingga melekatkan. Belajar dari dulu misalkan di organisasi kemahasiswaan, ya saya tidak berpikir saya akan mencoba untuk jadi ketua cabang misalnya gitu. Sebatas jalan aja pokoknya apa yang proses yang saya lakukan. Saya pasti nanti akan ketemu sesuatu yang menjadikan kita menekuni gitu. Betul. Termasuk di jurnalistik. Ada kepikiran bahwa sampai nanti akan dreamingnya gitu, mimpinya gitu. Kuliahnya juga kan SP. Iya. Kan tarbiyah. Ada nyambung ya. Ya meskipun zaman kuliah, ada salah satu media yang coba bikin. Saya ingat betul waktu itu ada orang Tegal bikin namanya Sinar Pos. Iya. Terus karena sering komunikasi dengan banyak orang, sering kumpul dan lainnya, akhirnya diikutkan. Mas mau nggak cari temen yang sekitar 6 orang untuk jadi wartawan Sinar Pos? Sampai salah satunya. Saya salah satunya. Kebetulan zaman jadi kuliah itu kan ikut pelatihan dan lainnya. Jadi nggak begitu asing ketika meskipun saat menulis itu agak kaku gitu ya. Ketika praktek dan lainnya. Hanya 2 bulan saya bertahan. Bertahan terus kemudian saya melanjutkan kuliah sampai selesai. Setelah kuliah itu saya bingung mau ngapain gitu. Gitu ya. Dan aslinya harus jadi guru kan. Iya, sarjana pendidikan kan. Tapi waktu itu saya memang tidak berpikiran saya kalau jadi guru itu pilihan terakhir gitu. Iya. Jadi wartawan itu tidak kepikiran karena ketika ngobrol kayak pelatihan dan lainnya kan sering kali narasumber atau para praktisi jurnalistik bilangnya begini, kalau mau kaya jangan jadi wartawan. Tapi kalau mau jadi kaya itu mending jadi hartawan. Iya. Jadi usaha kalau mau jadi kalau pengen belajar dari apa yang kamu lakukan sama zaman aktif di organisasi, pengen berkembang ya salah satunya bisa di wartawan. Meskipun sebetulnya wartawan senior juga banyak kan yang kaya kan itu berarti kan Yakob Utama gitu. Kan luar biasa Mas. Kalau itu pengusaha gitu. Tapi yang di Sweden kan mungkin basicnya juga pernah jadi wartawan. Basicnya pernah jadi wartawan. Terus kemudian tapi sekarang menjadi pengusaha. Iya. Pengusaha media. Iya. Kemudian jadi wartawan saja. Itu iya betul. Saya juga tidak tahu waktu itu kemudian setelah 2 bulan berhenti gitu. Lulus kuliah, lulus aktif di organisasi mahasiswaan. Ada, saya pasti ingat betul teman wartawan yang mudah-mudahan diterima sekarang sudah almarhum itu menawari saya, Mas mau jadi wartawan. Waduh, saya pernah jadi wartawan 2 bulan, capek Mas. Stres Mas, setiap malam harus nyusun dan lainnya. Saya tanyakan waktu itu, ini beritanya besok apa? Karena agak beban juga ketika berita tidak dimuat misalnya. Sudah capek tidak dimuat terus kemudian ternyata atau ketika sudah muat terus kemudian jadi masalah. Tapi lah akhirnya saya nanya, sampai kok kenapa merekomendasi saya? Kenapa tidak bikin pengumuman dan lainnya? Saya tanya sama teman-teman orang-orang dan lainnya, setelah itu saya pikir ini jarang saya. Langsung ya terbesit. Iya. Itu coba. Dan sampai sekarang. Dan itu sebetulnya sampai lagi nyoba-nyoba ya sebetulnya ya. Enggak langsung mencari. Saya setelah lulus kan pasti begitu kan. Saya akan kemana. Tapi saat itu apa yang saya lakukan lulus kuliah itu pulang kampung menjadi ketua Karang Taruna. Ya lakukan ketua Karang Taruna itu. Mungkin apa ini jalannya atau tidak, tapi saya harus gimana kan. Balik lagi ke sini terus kemudian jadi wartawan. Saya tekuni 2008 akhir sampai 2012, 2021, 2022 sekarang ya.
berarti sekitar berapa mas? 10 tahun lebih? Ya 13 tahun. 13 tahun ya. 13 tahun. Oke mas, dari background perjalanan sampean yang organisasi gitu, terus kemudian seharusnya secara linearitas harus menjadi guru dan sebagainya, terus kemudian saya pikir out of the box begitu, sampai linear. Organisasi membentuk sampai berpikir bisa kemana aja dan akhirnya pilihannya adalah wartawan, betul nggak mas? Itu maksudnya perspektif saya. Salah satunya ya. Ini akhirnya saya sambung-sambungkan. Ketika kemudian saya seharusnya menjadi guru. Iya. Bahwa guru itu adalah mentransformasi pengetahuan. Nah, spiritnya sama. Spiritnya sama. Iya. Ya ini nggak tahu apa Iya. sambung-sambungkan spiritnya. Iya. Terus kemudian zaman itu saya aktif di organisasi yang dibentuk untuk menjadi kritis gitu. Iya betul. Maka tersambung-sambungkan gitu. Iya. Saya karena itu media kan salah satu tugasnya. Tugas media itu kan ada beberapa ya, misalnya satu controlling gitu. Ya, betul. Controlling itu yang berarti kritis. Nah, iya. Meskipun dengan caranya bukan diri kita, tapi itu kan semua bisa dari parlawannya. Betul. Yang kedua, edukasi masuk ke pengetahuan, masuk. Dan itu sudah spiritnya guru juga mengedukasi. Makanya saya juga berarti ketika saya masuk ke dunia jurnalistik, tersesat ke jalan yang benar. Saya tersesat ke jalan yang benar. Kira-kira begitulah. Tapi kemudian akhirnya adalah saya nikmati lagi. Betul. Dan pasti ini sudah menjadi 13 tahun, kamu sudah yakin betul apa yang menjadi dunia sampai adalah dunia yang harus dinikmati. Ini banyak pelajaran ternyata. Kemudian apa yang saya dapat di aktivi, di organisasi, kemudian saya berangkat di kuliah, banyak pelajaran yang saya dapatkan di dunia media, dunia jurnalistik. Bagaimana kemudian kita beretika, misalkan melakukan kontrol atau melakukan kritis. Iya mas. Hari ini kan kita dihadapkan dengan dunia yang penuh hoax. Mudah untuk membuat informasi bohong. Betul. Atau kita, kalau saya boleh ngomong itu dulu, saya pernah ngomong begini. Sekarang itu masyarakat kalau kemudian itu informasi itu bohong dan banyak diterima oleh masyarakat, diyakini itu menjadi kebenaran. Saya menganggap informasi bohong itu adalah sampah. Sampah ya justru ya. Dan akhirnya kalau kemudian hari ini masyarakat pada baca informasi yang begitu, tidak ada landasan ini bohong, ini bohong atau bukan. Mengkonsumsi sampah terus berarti. Iya. Ini kan ngeri sebenarnya. Betul. Dan ternyata ya mungkin saya nggak tahu mungkin karena zaman berbeda dengan zaman dulu. Zaman itu lebih cenderung orang kayak wartawan, banyak tahu gitu, tapi kemudian tidak tahu banyak. Kalau tahu banyak misalnya akademisi kayak sampean misalnya, tahu dikit tapi dalam. Iya. Tapi wartawan kan banyak tahu tapi ya meskipun data saja. Nah, masyarakat sekarang itu cenderung begitu. Iya. Tidak pengen membaca informasi secara utuh misalnya. Iya. Apalagi kemudian meyakini bahwa itu adalah informasi bohong. Padahal ketika orang kemudian membaca informasi di media sosial, itu saya pikir tidak harus diyakini itu informasi benar. Iya. Mestinya juga ketika kemudian begitu ada dua hal ya mas. Pertama bahwa masyarakat yang menyebarkan juga harus sadar jurnalistik atau sadar informasi, yang mengkonsumsi juga harus sadar informasi gitu mas. Kalau dua-duanya itu tidak begitu akan bahaya pasti mas ya. Kalau seperti itu atau salah satunya tidak memahami pasti akan berbahaya. Tapi kalau apalagi keduanya, pembaca kemudian memahami tentang kaidah jurnalistik ini berita ini informasi bohong atau bukan juga agak mendingan. Makanya sebagai jurnalis juga punya kewajiban untuk memberikan edukasi. Mana memberikan pelatihan jurnalistik itu salah satunya bukan kemudian sebatas harus pintar nulis, tapi minimal
peserta workshop, peserta pelatihan itu mampu memahami ini berita, ini informasi pokok, ini informasi betul, ini apa? Betul. Dan itu betul sangat penting sekali ya Mas. Sangat. Ini dalam rangka untuk mengasah pengetahuan gitu. Betul. Dan instrumen apa bahasanya? Pilar demokrasi saat ini juga salah satunya adalah jurnalistik, media jurnalistik itu ya Mas ya. Kebebasan pers dan sebagainya. Itu kita tidak apa namanya diakui atau tidak. Sekarang itu ada kebebasan pers dan kemudian apapun bisa bisa apa namanya diterima oleh masyarakat. Iya. Punya dengan cara apapun kebebasan demokrasi gitu, maksudnya demokrasi yang ada di Indonesia kita juga bisa melakukan apapun gitu. Meskipun ada batasan gitu ya. Tapi kan paling tidak apa namanya kita juga harus mengetahui batasan-batasan itu gitu. Iya. Hari ini kalau melihat bagaimana informasi bohong yang kemudian menjadi stresnya Kominfo gitu sampai ada program apa literasi digital. Ini kan saya meyakini ini jelas kalau pasti berbahayanya dunia digital ya, kemudian kalau dimanfaatkan dengan tanda kutip tidak positif. Iya betul. Makanya pengetahuan informasi dari sumber itu sangat perlu. Pengetahuan informasi dari sumber yang terpercaya gitu Mas. Apa Mas indikatornya kayak gimana biar pemirsa tahu ya soal bagaimana sebetulnya ini berita yang memang betul-betul bisa kita konsumsi dan nalar kita tetap nalar sehat gitu loh Mas. Iya. Kalau di dunia media, media massa, ketika melihat ini media massa kan rata-rata menginformasikan kegiatan atau menginformasikan sesuatu gitu. Yang paling harus dilihat itu adalah sebenarnya selain memahami tentang kaidah jurnalistik, ini medianya sudah verifikasi. Berarti harus tahu ya itu media yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Karena apa Mas ciri-cirinya apa ya? Kalau tidak misalnya misalkan ini media sosial boleh tidak memberitakan informasi memberikan informasi boleh saja, ini bebas. Kita kayak begini podcast juga kan salah satunya ya Mas ya. Kalau ngomong dunia media massa, ketika melihat ini harus melihat sisi ini media ini bertanggung jawab atau tidak. Bertanggung jawab atau tidak itu kalau media massa melihatnya dari dia terverifikasi atau tidak, atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ini bentuknya persen terbatas atau sebatas media komunitas. Ini harus tahu. Komunitas pun misalnya ini ternyata komunitas lembaga apa nih? Ada tanggung jawabnya nih. Tanggung jawabnya ini harus tahu. Podcast atau kemudian YouTube atau kemudian media sosial ini punya siapa nih? Pertanggungjawabannya kan berarti perorangannya. Perorangan betul. Ini mau bisa enggak ini perorangan punya apa? Ada pertanggungjawaban, deh. Itu ngomong soal sisi lembaga atau kemudian media yang dimilikinya. Yang kedua tadi soal sumber yang kompeten. Meskipun media sosial gitu, kalau kemudian sumbernya kompeten, saya pikir itu bisa dipertanggungjawabkan. Bukan tidak melihat dari medianya, tapi narasumbernya. Sebuah berita itu, beritanya bicara berita pasti akan memberikan informasi dari narasumber yang kompeten. Tidak asal narasumber. Karena itu bentuk pertanggungjawaban berita yang benar. Dan itu pasti sebetulnya artinya bahwa ketika orang mau menginformasikan tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang, misalnya kemudian saya mau menginformasikan sampah misalnya gitu. Terus kemudian yang ngomong kepala desa tapi wilayah kota misalnya. Padahal mau ngomong soal penghujat misalnya. Betul. Kan nggak kompeten. Harusnya kepala dinas LH dong. Betul. Makanya termasuk yang paling menarik itu soal
siapa yang punya otoritatif untuk ngomong soal agama, ya itu kiai dan ulama misalnya begitu mas. Salah satunya ya. Kompeten itu melihat dari sisi dia backgroundnya siapa. Iya. Mau ngomong agama, orang tongkrongan, ya meskipun itu boleh. Tapi kemudian orang tahu pesantren dan sebagainya. Tapi kan kita harus mempertanyakan itu. Nah, betul. Makanya untuk memahami percaya dengan informasi yang kemudian disampaikan baik itu media sosial atau media massa. Melihat yang kedua itu tadi, melihat dari narasumber yang kompeten itu, ini kompeten atau bukan, ini kompeten atau tidak gitu. Ini sesuai dengan yang dia punya background atau tidak gitu. Makanya ketika muncul kemudian media sosial, ada podcast, ada diskusi-diskusi, saya pikir itu sebagai, kalau itu muncul banyak dan narasumbernya kompeten, saya pikir itu menjadi tambahan untuk memberikan informasi yang layak. Ngomongin soal media sosial atau media massa, ini kan sebenarnya ada beberapa cara untuk memberikan informasi yang benar agar kita tidak diam. Karena saya sih melihat manusia itu tidak mesti pandai bicara. Manusia itu tidak pasti pandai bicara, tapi manusia itu tidak mesti pandai menulis. Maka yang bisa bicara, bicaralah ya, benar kebenaran. Yang bisa menulis, yang tidak bisa menulis maka belajar bicara gitu. Atau minimal mendekat dengan orang yang pandai bicara untuk memberikan informasi itu. Berarti itu soal ilmu pengetahuan dan kesadaran untuk belajar. Berarti teman-teman yang punya media begini terus punya narasi untuk tersampaikan kepada daripada harus demo dan lainnya misalnya begitu. Meskipun itu juga menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pendapat gitu dan diperbolehkan. Terus tapi kita tidak bisa untuk mengakomodir atau mengordinir massa misalnya. Tapi kita punya unek-unek dan sampaikan di media-media kayak begini gitu. Kita tinggal melihat saja apakah kemudian berpengaruh tidak, itu kan urusan nanti. Ya kalau memang fakta terjadi di situ dan kita menginformasikan juga nggak ada masalah sebetulnya mas. Sebenarnya nggak ada masalah. Gitu kan? Kan yang tidak berbahaya itu kan ketika kita menyampaikan fakta. Betul. Berbahaya ketika kita menyampaikan yang fiktif. Apalagi atau menyampaikan bohong itu kan yang berbahaya bagi kita. Makanya ini sih karena ini kan podcast begini juga baru Mas Samsul. Alat anyar. Alat anyar. Jadi Mas Ilham ya meskipun sudah banyak referensi dari teman podcast di luar sana. Betul mas. Tapi banyak belajar juga bagaimana kemudian nanti agar tidak membahayakan malah diri kita. Betul mas. Ya kalau pengen santai ya ngomongnya ngomongnya biasa-biasa. Cuman kan namanya sudut bergerak. Makanya gue mas. Kita ini kadang-kadang begini. Lahir dari mungkin ya salah satu spiritnya adalah bagaimana kita punya intensitas setiap hari Kamis gitu mas. Kita kayak semacam kurang aja setiap hari Kamis kita tetap ada, tapi kayak semacam terbebani jam dan sebagainya. Kita mau ngomong bebas di sini dan ya intinya sebetulnya bukan hanya ngomong soal pemerintah, ngomong soal eksplorasi yang lain. Makanya di sudut-sudut pergerakan ini saya juga sebetulnya pengen mencoba untuk sekaligus menarasikan itu. Sebenarnya sampai pengen mengakualisasikan diri. Iya. Siapa pernah dibangun. Iya betul. Terus saya kenal lah. Iya betul. Dan hanya di ruang kelas aja gitu kan mas gitu loh. Itu yang menurut saya juga wajar dosen pergerakan yang segmentasinya selalu akademik gitu. Tapi coba untuk melakukan itu kan ini kan sebetulnya begini mas. Ada hal-hal ini mungkin detik-detik terakhir ya. Ada hal-hal yang kadang-kala kita tahu tapi orang lain sebetulnya kalau tahu akan lebih luar biasa. Misalnya begini mas, ada orang-orang yang hebat misalnya di Kabupaten Tegal tapi kemudian tidak dieksplorasi dengan baik sehingga kebermanfaatannya hanya di ruang-ruang itu saja. Sementara sebetulnya harus di luar dari itu misalnya begitu. Ini kan sebetulnya yang menurut saya
tentang bagaimana ngomong daerah kita Tegal dan sebagainya itu mampu dijembatani oleh salah satu eksplorasi begini. Saya sih sebetulnya pengennya tetap fokus pada hal-hal yang kontributif terhadap masyarakat di sekitar saya, sekitar Kabupaten Tegal. Tapi bahwa ketika kemudian ada orang pinter ngomong tentang Indonesia, luar biasa misalnya begitu, saya tetap eksplorasi itu gitu Mas. Sebaiknya seperti apa sebetulnya Mas? Enaknya Mas. Jadi ini sih saya membaca ke luar sana. Iya. Ini itu justru seharusnya teman-teman yang punya tanda kutip kecerdasan lebih, misalnya orang pintar dan orang banyak pengetahuan bisa mengeksplor yang dengan memanfaatkan media-media begini. Betul. Daripada kita ada orang yang kemudian modal berani kemudian terus menyampaikan pendapat, itu kan lebih berbahaya menurutku. Terus kita yang tahu diam gitu. Tapi karena saya melihat begini di Kabupaten itu banyak orang pintar sebetulnya. Gitu ya Mas. Tapi nggak tahu kemudian kenapa tidak diekspor atau kemudian tidak misalkan orang kritis tapi tidak tersampaikan. Iya. Maka menurutku yang begini-begini itu penting untuk mengundang mereka-mereka yang tidak mau bicara. Iya. Ketika diajak bicara, akhirnya udah keluar kan. Paling tidak ada tadi kontribusi yang kemudian meskipun lewat obrolan. Betul. Mau ditindaklanjut atau tidak urusan belakangan. Tapi kalau kemudian ada obrolan atau ada ide, ada gagasan yang kemudian muncul dari begini, saya pikir itu yang lebih menarik daripada harus ada embel-embel terus kemudian karena berani menghadapi bupati misalnya gitu hanya karena berani ada sudah ketemu bupati berani tapi kemudian ketika ada ide dan gagasan tidak tahu. Iya betul. Itu kan tidak akan pasti tidak akan ada pergerakan gitu. Betul Mas. Yang ada disalah-salahkan. Dan terakhir Mas, kegelisahan saya tentang bagaimana iklim intelektual di Kabupaten Tegal ini masih minim Mas. Artinya belum banyak skoci ruang-ruang diskusi di pojok-pojok Kabupaten Tegal ya, untuk ngebahas tentang desanya, ngebahas tentang daerahnya, ngebahas tentang Kabupaten Tegal, ngomong Jawa Tengah, ngebahas tentang Indonesia. Ini belum. Saya ini misalnya kemudian di Jakarta misalnya begitu, di Jogja misalnya, di Semarang misalnya. Ini yang aku melihat bahwa kita harus memulainya gitu Mas. Untuk kemudian ngomong soal yaitu tadi eksplorasi pengetahuan, metodologis, analisis apa yang terjadi di masyarakat, tapi juga iklim intelektualnya terbangun, kering intelektual itu Mas. Itu menurut Mas Fatur terjadi nggak Mas kiranya di Kabupaten Tegal di sini Mas? Secara umum iklimnya begitu. Iya. Tapi sebenarnya saya melihat, tapi saya ngomong kan, Tegal itu banyak orang yang intelek. Iya, tapi nggak membuat skoci kan Mas, nggak membuat satu diskusi-diskusi. Iya, diskusi. Dan tidak mengeksplor gitu. Betul. Makanya atau mereka lebih banyak diam. Saya nggak tahu ini iklimnya harus dibuat seperti apa. Diam itu karena apa ya Mas? Apatis apa gimana sih Mas? Makanya saya senang ketika Mas Samsul misalnya harus undang orang untuk mengeksplor atau membuat seperti ada diskusi diskusi kemisan yang begitu. Ya itu kan yang bangun kita juga. Dan ternyata sampai kemudian sudah beberapa tahun. Alhamdulillah ya Mas ya. Meskipun berjalan gitu ya. Meskipun tapi harapan besar bahwa banyak orang yang nanti akan muncul, tidak hanya mesti harus jadi narasumber dan betul. tapi dia akan mengikuti diskusi itu dan lainnya, ternyata tidak maksimal gitu kan. Artinya ya kita hanya mampu mengundang orang yang punya intelektual, punya pengetahuan, tapi banyak orang yang tidak kemudian hadir untuk memberikan kontribusi di diskusi itu. Ya tapi itu harus kita lakukan. Ternyata banyak orang juga yang sebenarnya punya pengetahuan harus kita gandeng. Harus kita cawel, harus kita eksplor gitu ya. Kita dorong, kita maksa gitu kan. Soal kemudian orang lain
diam dan lainnya, yang penting apalagi sekarang ada dokumentasi gitu. Tidak, oh ide dan gagasan itu muncul, oh Pak ini ternyata luar biasa, Pak ini luar biasa. Bayangan kita dulu mahasiswa Tegal, kita berawal dari mahasiswa. Betul mas. Kalau orang-orang yang sudah tua, yang sudah jalan itu kan masih sudah biasa. Betul. Tapi iklim intelektual dari mahasiswa untuk mengerti soal problem Keren juga mas ya. Masyarakatan itu keren. Ini keren ya. Ya makanya jangan kemudian kita putus asa dan Ketika sampai diskusi di nyongkopi setiap kemis terus kemudian langkah mahasiswa ada langkah begini, ini jangan berarti juga. Siap mas, siap. Paling tidak ini salah satu solusi. Siap. Kewanti-wanti ini mas Latur. Akhir kemis mas ngopi kemisannya ditinggal. Mas. Tetap itu kan salah satu kenikmatan kita untuk kemudian mempertemukan salah satu stakeholder yang ada di dalam itu kan. Syukur alhamdulillah kemudian hasil dari ini ada orang yang mendengar, dari obrolan apapun dan muncul ide gagasan ada yang benar terus kemudian dipakai dan bermanfaat. Nah betul, dan kita harus merasakan itu kan. Kebudayaan, merawat soal petani, agitasi, bahasa aktivisnya juga agitasi, dia sudah kena di stakeholder antara masyarakat dengan PRI dengan pemangku kebijakan, dengan pemerintah dan sebagainya. Alhamdulillah kira-kira gitu. Kita ngomongin mobil biasa. Ini salah satunya lah. Nah ini bagian dari itu mas. Oke mas, terima kasih untuk malam hari ini. Kita juga semangat karena ada dukungan dari Mas Fatur. Kita juga sudah bangun tim, salah satunya adalah Mas Ilham dan sebetulnya ada Mas Misbah yang kebetulan tidak hadir untuk ini. Untuk lagi-lagi saya ngelola YouTube juga. Siap mas. Ini sebetulnya ngelola YouTube itu bagian dari supportnya Mas Fatur dulu juga ya, ngopi kemisan kita dokumentasikan. Ini juga bagian dari salah satu awal kita untuk merubah cara bersuaranya kita itu. Selain di ngopi kemisan juga kita lebih santai di sini gitu mas. Mudah-mudahan bisa lebih langgeng gitu ya Am ya. Oke, terima kasih. Iya. Amin. Menetes gue bagian dari bonusnya aja lah kira begitu mas. Mungkin pesannya. Ya gimana mas? Iya, nikmati ya mas ya, Oke. Kemudian bermanfaat atau tidak kita biarlah menjadi urusan belakangan. Iya, siap. Oke, terima kasih sekali untuk malam hari ini. Dan pastinya untuk sore hari ini kita tetap ikuti terus YouTube-nya Dosen Bergerak. Sudah subscribe, like, comment dan sebagainya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Dalam sudut pergerakanlah aku berpikir, aku bersuara, lalu aku ada.